Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah bagi Allah, karena dengan kenikmatan darinya maka menjadi sempurnalah semua amal dan kebaikan. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap sikoh di jalannya hingga yaumil akhir. Baiklah umahat, kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair saja. Alhamdulillah bikhair. Cuacanya terang kan umahat? Kalau di Bandung rada ini. Di sini karena di sini gerimis. Iya, sama. Sama Ustazah di Bandung juga gerimis. Iya. Baik ya. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita murojaah sedikit untuk pertemuan bulan lalu ya. Kita sudah masuk pada huruf ya. Betul, Mat? Kita masuk pada makhorijul huruf kemarin, itu masih yang pertama, yaitu dari yang poin pertama, yaitu jauh. Ada yang datang hari ini, apakah datang pertemuan yang kemarin? Saya baru ikutan, Ustazah. Sama, saya juga baru ikutan. Kemarin biasa Iya. Tadrib ya Ustazah? Karena ini kemarin baru masuk makhorijul huruf, yang kemarin makhraj dari al-jauf ya. Makhraj dari al-jauf. Sebentar kalau gitu untuk mereview pelajaran kemarin. Kita coba tampilkan lagi aja ya. Iya. Al-jauf. Sambil mengingat kemarin. Kemarin itu kita bahas tentang al-jauf ya. Al-jauf itu meliputi dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Di mana kemarin itu di situ tempat keluarnya bunyi apa? Tempatnya al-jauf. Makhraj al-jauf. Huruf madi. Huruf madiyah. Huruf madiyah ya. Ya mad, dan alif mad. Nah,
huruf-huruf mad itu keluar dari rongga tenggorokan hingga ke rongga mulut. Nah, apakah ada pertanyaan Umat untuk waw dan ya yang mad dan untuk waw dan ya yang berharokat? Ada yang tahu, Mas? Mat yang ya yang berharokat fathah itu mad. Jadi Kasroh ya, mad. jadi maksudnya untuk dan yang mad itu masuk pada kelompok al-jauh. Huruf waw dan ya itu nanti kan masuk kepada makhraj yang lain. Jadi kalau misalnya waw nanti akan masuk pada makhraj ya kan? Ya masuk pada alisan. al-lisan. Jauh. Ya. Jadi walaupun dia hurufnya sama, cuman berbeda pada saat kondisi Mengucapkan. sukun dan kondisi berharokat. Harokat. Itu bedanya ya. Kan? Kan ada 3 ya kan? Alif, waw, dan ya. khusus untuk waw dan ya apabila dia berharokat, dia tidak masuk kepada kelompok al-jauf, tapi dia akan masuk pada kelompok mahrot yang lainnya. Ya. Itu kemarin yang membedakan ya. Ada catatan di situ. Sekarang kita akan masuk pada mahrot yang kedua, yaitu tenggorokan. Kita mulai ya. Saya coba bagi screen ya. Tenggorokan. Al-halq. Ini kenapa nggak bisa di- Sebentar ya. Di ruang penyimpanannya kepenuhan ini, jadi nggak bisa dibagi. Ada yang punya kitab musawwar? Ada. Bisa buka, berarti halaman 41 ya. Iya. Saja kalau pakai Aisar bisa. Beda. Di Aisyah katanya ada gambarnya ya, coba bisa dibuka di bagian depan. Punya saya nggak bisa bagi, coba saya. Ini ada yang bisa bantu nggak untuk share screen-nya? Harus difoto dulu Ustazah ya. Saya itu sudah ada, tapi ini tiba-tiba mau terkirim. Nggak bisa saya ini nge-share-nya. Saya ada musyawarahnya tapi nggak bisa nge-share-nya. Sebentar ya. Ini Foto ada. dulu ya. Iya, sebentar, saya ada yang harus saya buang. Waalaikumsalam.
Bentar ya. Afwan sebentar ya. Afwan ya Mahat, ada gangguan. Iya saja, nggak apa-apa. Nah, ini kita lihat. Jadi hari ini kita akan masuk pada makhraj al-halq ya, atau tenggorokan. Nah, kalau tadi itu sebelumnya kita sudah membahas al-jauf ya. Kalau al-jauf itu eh, tidak banyak tekanan ya, sedikit sekali tekanan hingga dalam pengucapan al-jauf itu sangat ringan ya dalam pelafasan ya. Tapi di sini sekarang yaitu pada tenggorokan atau al-halq
ya. Nah, pada tenggorokan ini ada 3 tempat keluarnya huruf, ya. Jadi kalau secara keseluruhan di sini memiliki 6 huruf, ya. Secara keseluruhan memiliki 6 huruf. Nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Bisa dilihat itu yang pertama adalah aqsal halqi, ya, yaitu tenggorokan bagian bawah, ya, atau pangkal tenggorokan. Nah, di situ adalah letaknya makhraj hamzah dan huruf H, ya. Disitulah letaknya makhraj huruf H dan hamzah atau hamzah dan H pada aqsal halqi atau tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan, ya, tenggorokan pangkal, ya. Nah, di situ letaknya makhraj hamzah dan H. Nah, selanjutnya yang kedua adalah wasatul halqi. Nah, yaitu tenggorokan bagian tengah. Tengah tenggorokan. Nah, di situ terdapat makhraj ain dan ha. Ya. Hanya bukan ha, tapi ha yang diambil di tengah tenggorokan. Ya, yang ketiga di situ ada aqsal halqi, ya, atau tenggorokan apa namanya? Ujung. Bagian ujung tenggorokan. Di situ terletak makhraj ghain dan kha. Ghain dan kha, ya. Jadi dia itu tenggorokan di bagian atas, ya, atau bagian ujung. Di situ letaknya makhraj ghain dan kha. Nah, selanjutnya kita akan coba pelajari lebih lanjut, ya, untuk ketiga bagian ini. Bentar, kita coba bagikan lagi. Nah, di sini bisa dilihat lebih jelas. Yang pertama tadi yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, ya. Tenggorokan bagian bawah, gitu, ya. Aqsal halqi. Di situ tepatnya yaitu area pita suara, ya. Di situ bisa dilihat bagian paling bawah. Nah, di situ tandanya bisa dilihat pada yang berwarna biru, ya, bagian bawah, ya. Jadi pada makhraj dan H. Nah, di situ kita lihat gambarnya terlalu kecil nggak sih ini? Terlalu kecil, ya? Kelihatan nggak di situ? Kelihatan Ustazah, jelas. Itu pita suara, gambar pita suara itu. Nah, pada saat pengucapan huruf hamzah yang bertanda sukun, di situ bisa kita lihat, ya, pada saat pengucapan hamzah sukun atau hamzah sakinah itu di situ. Nah, itu terlihat pita suara itu tertutup rapat, ya, sehingga suara dan nafas itu langsung terhenti pada saat pengucapan hamzah yang sukun, ya. Nanti kita coba praktekkan pada saat pengucapan hamzah sukun, kenapa jadi tertutup. Nah, sedangkan pada saat pengucapan hamzah yang berharokat justru dua pita suara menjadi berjauhan.
ya, menjadi berjauhan atau menjadi terbuka, ya. Selanjutnya di bagian kiri itu muncul huruf H besar dengan membuka sebagian kedua pita suara. Nah, nanti kita coba praktekkan ya, bagaimana pengucapan huruf hamzah dan H yang terletak pada aqsal halqi. Untuk tepatnya yaitu terletak pada bagian pita suara. Ya. Kalau untuk pengucapan huruf hamzah itu bisa dilihat pita suara itu tertutup dahulu, lalu dia nanti terbuka. Nah, sementara untuk pengucapan huruf H, dia memang sudah terbuka gitu ya bentuknya ya. Jadi kalau misalnya kita coba praktekkan untuk pengucapan huruf hamzah ya, A bisa dirasakan pada tenggorokan bagian bawah itu mulai dari tertutup, lalu begitu kita beri fathah, A dari tertutup, umat bisa rasakan, lalu dia menjadi terbuka. A, I, U. Nah, tapi sebaliknya, pada saat kita sukunkan, dari dia terbuka, dia akan menjadi tertutup. A, I, U. Ya, dari terbuka lalu menjadi menyempit. Dia menjadi tertutup. Katupnya menjadi tertutup pada saat kita sukunkan. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Pada saat kita sukunkan huruf hamzah itu, maka katupnya menjadi tertutup. Pita suara itu menjadi tertutup. Nanti Umahat coba praktekkan ya pada saat pengucapan huruf hamzah yang berharokat dan huruf hamzah yang disukunkan. Ya. Lalu dengan pengucapan huruf H pun begitu ya. Dari tenggorokan bagian pangkal itu kita coba ucapkan ha, hi, hu. Jadi memang sudah terbuka ya pita suaranya ya. Berbeda dengan pengucapan huruf hamzah ya. Dari tertutup dulu baru dia terbuka setelah kita beri harokat. Tapi pada saat kita sukunkan dia menjadi tertutup. Nah, saat itulah maka terhentilah nafas dan suara pada saat hurufnya kita sukunkan. Yuk, sekarang Umahat coba praktekkan. Tadi udah diberi urutan ya, mungkin dari yang pertama. Sebentar ya, Ana lihat ini. Oh iya. Kita coba untuk pengucapan huruf hamzah. Umahat bisa dicoba. Yuk, Umahat yang nomor 1. Oh, Kita saya coba. Ustazah, ya. Boleh. Jadi, coba harokatkan hamzah dengan harokat fathah, kasroh, lalu dhammah ya. Khusus hamzah ya. Lalu coba sukunkan pada saat posisi fathah, kasroh, dan dhammah juga ya. Sambil dirasakan ya ininya apa namanya pangkal tenggorokannya ya pada saat pengucapan ya. Tafdholi. A, I, U. Sekali lagi. A, A, I, U. ya. Lalu sukunkan. Sukunkan. Sukunkan Umat. An, ya gitu. Bukan. A. A, A, I, U. Ahsan. Jadi pada saat kita ucapkan dengan sukun, maka menjadi tertutuplah kita Tertutup ya. Nah, pada saat tertutup, berhentilah nafas dan suara. Jadi tidak mengalir
gitu, nggak ada aliran lagi ya, dia tertutup. A, U, tertutup dengan sempurna ya. Selanjutnya dipraktekkan berikutnya. Ya saja. Oh, sebentar, yang H juga harus dipraktekkan. Kan ada 2 huruf pada pangkal tenggorokan. Silakan untuk yang H dulu. Apa saja? Nomor 1 atau saya? Oh, ini sudah nomor 2. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. A, I, Nah, U, coba diambil ya dari tenggorokan bagian bawah. A, A, ya. I, U, Lalu A, sukun. Lanjut. H, Eh, H, A, H, eh, H, setelah A itu dari fathah, lalu kasroh dan domah. A, I, U. A, I, U. Ya, terasa ya Umat, pada saat kita sukunkan itu terasa tertutup ya. Iya, ada penekanan ya saja ya. Jadi dia memang nggak ada ruang lagi, nggak terbuka lagi. Itu benar-benar pada saat tertutup kita suara itu nafas dan suara itu langsung tertutup gitu, langsung berhenti gitu ya. Coba sekarang dengan huruf H, walaupun letaknya sama, tapi ternyata bentuk pita suaranya berbeda ya. Sekarang silakan untuk pengucapan huruf H. Huruf H ya. H, Jangan ada H. H. H, Lanjut. Hi, Hu, Hah. Ah, Gimana? H sukun gimana saja? dari hamzah aja. Diambilnya dari hamzah aja. Jadi ah. Oh, ah, 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 Lalu kasrohkan ih. ih, Ya, lalu Pak domahkan. uh, Iya, jadi ah, ih, ya. Jadi dia terbuka ah, ya. Memang sudah terbuka pita suaranya ya. Beda pada saat mensukunkan dengan pada saat mensukunkan makhraj hamzah ya, huruf hamzah, makhraj huruf hamzah ya. Pada saat sukun dia tertutup. Tapi kalau hamzah memang dia terbuka. Selanjutnya, ya saja. silakan dipraktekkan Umat berikutnya. Nomor 3 ya saja ya. Ya. A, I, U. Lalu sukunkan. A, I, U. Nah, jangan U, tapi A, I, U. Oh, Ya, kan Hamzah nih yang kita sukunkan oh ya. nih. Ulang ya saja. A, Iya, I, U. ya. Jadi dia harus sampai berhenti itu si suara dan nafasnya itu. A, nggak ada lagi misalnya nggak ada lagi aliran suara ataupun aliran nafas karena pita suaranya tertutup rapat pada saat sukun. Jadi A, I, U, ya dipahami ya pada saat sukun tidak ada lagi. Mentok berarti ya saja ya. Mentok berarti suaranya. Ya betul, tertutup rapat gitu ya. Selanjutnya pengucapan huruf H. H besar atau kecil itu? Kalau di tenggorokan bagian bawah hanya H yang H, besar. oh ya. H, hi, hu, Lalu sukunkan ah, ih, nah, tetap mengalir ya Umat ya. Ya, Saat kita ya, sukunkan ya. ya ada yang mengalir ah, ih, uh. Ulang ya saja ya. Boleh sekali lagi ya.
ah, ih, Hmm. Paham ya perbedaannya ya pada saat pengucapan huruf hamzah dan ha ya, walaupun ya, pada tempat yang sama, tapi bentuk pita suaranya berbeda karena pangkal tenggorokan ini tepatnya yaitu terletak pada area pita suara. Ya, selanjutnya semangat berikutnya. Ya, saja. Mohon bimbingannya. Boleh. A, I, U, A. Jangan gini. Jangan tapi A, I diambil benar-benar diambil dari pangkal tenggorokan. Jangan langsung seperti al jauh kalau gitu ya. Tapi dia diambilnya dari bawah. A, 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 I, U, ya. A, I, U, Aksan. Lalu H. H, Hi, Hu, Kencang. I, U. Aksan. Masya Allah. Aksan. Selanjutnya. A, I, U, A, I, U, Hamzah. H, Hi, Hu, Ah, Ih, Aksan. Hati-hati pengucapan kasroh tidak hanya pengucapan kasroh, tapi pengucapan semua harokat harus diucapkan dengan sempurna. Jadi ada namanya itsmamul harokat, yaitu kesempurnaan pengucapan harokat ya. Pada saat fathah buka rahab, pada saat kasroh hati-hati. Kesalahan yang sering terjadi yaitu agak miring kita membacanya i gitu ya, kurang i gitu ya. Turunkan rahangnya. Lalu pada saat dhammah kita monyongkan bibirnya sempurna. Ya, Mahat? Ya. Diulang, Ustazah? Boleh kalau mau diulang. Hati-hati ya. Jadi pengucapan A, I, dan U usahakan sempurna. Iya. A, I, U, A, I, U, Ahsan. Lanjut. A, H, Hi, Hu, Ah, Ih, Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa dilanjut? Habis ya. Cuma 5 ya, Ustaz. Teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Berarti ya, alhamdulillah sudah dipraktekkan dan ummahat semua sudah bisa mempraktekannya ya. Pada saat dah berharokat, hamzah sukun, ha berharokat, ha sukun. Di situ terlihat ya, jelas ya. Walaupun makrotnya sama, nah karena titiknya yaitu pada area pita suara, jadi pada saat pengucapan dua huruf itu terdapat bentuk pita suara yang berbeda. Ya, selanjutnya sekarang dilihat di situ ada bagian tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan itu titiknya itu terletak pada apa gitu ya. Jadi ada bagian tengah tenggorokan yaitu wasatul halqi, yaitu tepatnya terletak pada lisan al-mizmar atau katup epiglotis. Nah, di situ di gambar bisa dilihat bentuknya itu seperti yang apa namanya, ada titiknya itu ya, ada garis-garis itu. Nah, disitulah letaknya lisan al-mizmar atau katup epiglotis ya, di mana di situ terdapat dua huruf yaitu huruf H dan huruf Ain. Iya, huruf H dan huruf Ain. Nah, ini sama seperti huruf Hamzah dan huruf H yang terletak pada aqsal halqi tadi. Nah, pada wasatul halqi ini pengucapan huruf H
yaitu katup epiglotisnya itu terbuka. Ya, dia terbuka menjauh dari dinding tenggorokan. Ya, jadi menjauh dari dinding tenggorokan. Ha, ha, ha. Nah, kalau misalnya bingung gitu ya cara pengucapannya itu, biasanya ini kita coba ada nafas dulu yang mengalir ya sebelum pengucapan. Beda kan tadi kalau sama pengucapan H pada aqsal halqi itu tadi, begitu kita buka suaranya langsung keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kalau yang pertama tadi H ya, tapi kalau yang ini H pada wasatul halqi itu apa namanya? Titiknya itu pada katup epiglotis ya. Jadi katup epiglotisnya itu terbuka ya, menjauh dari dinding tenggorokan. Ya. Jadi ha, hi, hu ya bisa dirasakan ya. Ha, hi, hu terbuka ya. Kita coba kita sukunkan. Ah, ih, ya. Dia terbuka. Katup epiglotisnya terbuka. Nah, nanti pada saat pengucapan huruf ain, nah di sini sebaliknya katup epiglotisnya atau lisan al-mizmarnya itu menyempit ke arah dinding tenggorokan. Jadi dia itu mengecil gitu ya. Kalau H tadi itu dia terbuka, nah kalau pengucapan ain itu dia menyempit. Kita coba ya, kita coba praktekkan, kita beri harokat ya. H, kasrah, dhamma nanti sekalian pada saat kita sukunkan ya. Jadi kita coba. A dari sempit kan menjadi terbuka nih. A, ai, au. Bisa kita rasakan ya, dia sempit dulu tempatnya itu, begitu dikasih harokat baru dia terbuka. Tapi nanti begitu kita sukunkan, nah itu akan terasa penyempitan ke dinding tenggorokan. Ya, kita coba sukunkan. A, i, u, dia menjadi menyempit. Nah, memang ya akan lebih mudah dipahami pada saat kita melafazkannya dengan sukun ya. Jadi untuk huruf H akan terasa lebih lebar pada saat pengucapannya dibanding pengucapan huruf ain. Ya, coba nanti Umat bisa praktekkan bagaimana rasanya pada saat lisan mizmar itu atau katup epiglotis itu terbuka pada saat pengucapan huruf H dan dia akan terasa menyempit pada pengucapan huruf ain. Ya, tafadholi, Mahat yang pertama, silahkan coba dipraktekkan dulu untuk pengucapan huruf H yang berharokat, lalu nanti coba disukunkan ya. Lalu selanjutnya ain di fathah, kasrah, dhammah, lalu nanti disukunkan. Ya, tafadholi. Nomor 1 nggak ada ya? Oh, saya Ustazah. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Silakan yang hadir saja. Iya. Yang sedang memaham. A, i, Kita coba dari H dulu ya, yang katup epiglotisnya terbuka ya. baik Ustazah. Ha, hi, hu, ah, ih, Dialirkan lagi hanya supaya tidak tapi gitu ya. Coba sekali lagi.
ah, ih, Mm-mm. San. Lalu pengucapan huruf ain. Di situ tadi terasa ya bahwa itu terbuka ya, katup ya, epiglotisnya terbuka ya. Pada saat Ustazah. mengucapkan saya, coba sekarang kita bandingkan pada makhraj ain ya. Pertama diberi harokat dulu, nanti baru dicoba diucapkan dengan disukunkan. Baik, Ustazah. Ah, i, oh, Lalu a, sukunkan. a, i, u. Hmm. Terasa nggak pada saat sukun tuh rasanya kita lebih susah pengucapannya ya karena Iya, ya. Insya Allah ya. ya Ustazah. Insya Allah ya. Memang sudah dipelajari ya sehingga kita tuh menerimanya itu sudah oh iya ya ternyata itu memang benar gitu loh. Pada Berat saat rasanya. pada saat kita ucapkan dengan sukun gitu ya, ternyata memang sangat sempit gitu ya sehingga kita mengucapkannya itu aja agak sulit ya. Jadi iya, gitu ya. Jadi dia benar-benar menyempit. Padahal kita tahu ini adalah makhraj yang sama gitu ya. Sama-sama terletak satu halqi. Tapi apa gitu tetap berbeda pengucapan dua huruf ini gitu ya. Ya, karena titiknya ada pada lisan mizmah atau pada katup epiglotis yang pada saat kita ucapkan kedua huruf itu ternyata posisi katupnya itu pun berbeda. Beda. Ya, sama ya. Jadi pada saat tadi itu kita di aqsal halqi pun begitu. Titiknya yaitu terletak pada pita suara yang pada saat pengucapan hamzah dan ha itu ternyata juga bentuk pita suaranya itu juga berbeda. Insya Allah ya. Kalau dicatat kalau di sini itu nggak sedetil itu sih memang apa namanya catatannya Apa perlu dicatat ini Perlu dah, karena di sini enggak nampak. Ya, kita selesaikan dulu ya. Nanti setelah itu kita coba saya ini ya, nanti saya baca pelan-pelan ya. Kita selesaikan dulu sampai ke yang ketiga ya. Saya Ustazah. Ya, sebentar kita bagi dulu yang ketiga. Eh, tadi ini belum dibaca semua ya? Belum. Afwan. Saya pikir sudah tadi. Sebentar ya. Ya. Untuk yang pengucapan yang tengah tenggorokan ya tadi ya. Iya. Ha Oh, sama ain. ya, begitu. Coba dibaca. Ha, hi, hu. Gini, pada saat fathah itu coba kita buka sempurna rahangnya ha, Ha, lalu kasroh hi, turunkan rahangnya hi, 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 hasan, lalu dhammah hu, ya sempurnakan dengan membuat lubang yang tidak terlalu besar tapi kecil hu, hu. Enggak. Enggak. hu. Hu, Dari hu. tengah, ambil dari tengah tenggorokan, eh, keluarkan dulu apa namanya ada udara yang keluar dulu ya nafasnya ya gitu bisa lebih mudah biasanya Hu, ya. Hu. hu. Ya gomah dengan sempurna yaitu memonyongkan bibir dengan membuat bulatan kecil pada bibir jadi hu Hu, sekali lagi fathah kasrah gomah ha, hmm. ha, Ha
ha, Lalu hi, tan. Lalu hu, ya kasroh. Sekarang kita sukunkan. ah, ah, Ambil dulu hamzahnya a. ah, Lalu ah. ah, Iya. ih, Kasroh. Iya. ih, I itu turun dulu I, hati-hati I turunkan rahangnya lalu beri H. Ih, ih, ya, ih. uh, Nah, sekarang ini Umi kurang monyong sedikit, lebih kecil lagi lubangnya supaya dia sempurna dhammah. uh, Ya, lalu beri H. ay, uh, Iya, tapi jangan terlalu lama. oh, iya, Jangan terlalu lama. Ya, langsung saja. Uh, uh, ya, bagus. Tadi maksudnya untuk memberi ancang-ancang pada saat oh. misalnya kita Jadi tomat. jangan monyong terus ya. Betul. Jadi biar sempurna dulu kita tomatnya, Uh, baru kita udah ambil ancang-ancang nih, u-nya udah sempurna sempurna dhamma, baru kita kasih dia hanya. iya, Gitu. uh, Ya, sekarang ain ya, kita coba ya, nggak apa-apa ya, iya, ain ya. But, oh iya, a, Hmm, a, Yo, ambilnya sedikit di bagian tengah. a, 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 tutup dulu. Nah, itu tadi yang disuruh tutup apa itu tadi katup epiglotisnya disuruh tutup dulu tuh. Tutup lalu buka. Nanti akan terasa pada saat sukun nanti ya waktu kita sukunkan. Ini sekarang lebih sempit daripada pengucapan huruf H. a, iya, a, Lanjutkan. ai, au, Ya. Ai, pada saat ai itu rahang umi turun Ai gitu, turun rahangnya. a, kurang ini ya, dalam ya. Kurang ambil ya, ambil Oh. sedikit, kurang ambil hurufnya. Ambil dari tengah. A, 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 lagi a, 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 serah. ai, Nah, dhamma. au, Stan, lalu sukunkan. a, Yuk, tadi yuk kita hamzah a, dulu. oh, A, 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 lalu a. a, Hmm, serah. iya, Lagi I itu jangan i, Umi jangan cuma buka mulut tapi turunkan rahangnya I. i, Lalu iya. iya, Toma, iya, u, ya lagi. u, Itu masih terlalu besar lubangnya pada pengucapan huruf koma. Kecilkan lagi u, ya u, iya segitu. Lalu tambah hamzah. Tambah ain. tambah ain, u, Ya, u, ya. Jadi dhammah itu untuk menjadi sempurna, maka monyongnya menjadi sempurna dengan membuat bulatannya itu kecil. bulatkan Nggak kecil, tapi lebih u, dikecilkan lagi. Tidak u, tapi lebih kecil ya. iya Ustazah. Iya. Nah, Jazakillah khairan katsiran Ustazah. wajazakallah khairan katsiran. Ya, lanjut ya. Saja. Nomor 3 ya Ustazah ya. Ya, boleh. Ha, hi, hu, San, lalu sukunkan. ah, ih, Masya Allah. Ayo pengucapan huruf ain. ah. Oh, salah ya Ustaz? Coba. Ya.
A dulu, A. A. Coba fathahnya dulu. A, lalu A. A. Mm-mm. A. Kasroh, U. boleh. Lanjut. Iya. Iya, Iya. iya, iya, Iya. iya. Agak sulit Iya. ya, agak sulit pengucapannya ya. I, I, iya. 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 Hmm. Domah, U. iya. Jangan U. jangan tapi uang, uang. U. Masih kurang ya saja ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita latihan lagi ya. Kan ini kita apa namanya mencoba membedakan walaupun si mahrot H dan Ain itu satu mahrot, tapi ternyata beda ya pada saat pengucapannya itu ternyata nggak sama gitu ya. Jadi tengah tenggorokan itu titiknya kan terletak pada katup epiglotis, ternyata katup epiglotisnya itu berbeda gitu ya pada saat pengucapan dua huruf itu ya. Jadi memang pengucapan huruf ain itu karena katup epiglotisnya itu menyempit gitu ya. Jadi memang pengucapannya agak lebih sulit daripada pengucapan huruf H. Apa-apa nanti memang mesti banyak latihan lagi. Baik Sekarang saja. apa namanya sekali lagi yuk coba waktu disukunkan ainnya. A. A. Lanjut. U. U. Nah, yang U ini belum dapat ya ainnya ya. Memang belum terasa mentok. Iya, nggak apa-apa ya latihan ya. Aduh, Masya Allah. Coba ya. Iya, U. U. jangan gini, jangan jangan gitu nah. Tapi coba dirasakan ya bagian tengah tenggorokannya itu ya. Gitu. Tarik, terasa tertarik sih sebenarnya. U. U. Waktu fathah masih lebih dapat ya dibanding bawah ya. Gak apa-apa. Kalau gitu nanti kita latihan lagi ya. Kasrohnya udah tadi ya. Yang sukun kasroh. I. Iya. Ya. Lebih baik ini berarti tadi yang masih kurang sempurna pengucapannya pada saat sukun dhammah ya. Kita latihan lagi ya. Masya Allah. Syukuran saja. Selanjutnya. Ha ya saja. Ha, hi, hu, ih, Ya, waktu pas i rahangnya turunkan. Yuk, kasrohnya ha ya, hi, hi, Ya, lebih baik. Lalu waktu sukun kasroh, ih, sukun kasroh. Ya, ini lebih baik. Sukun kasroh ini lebih baik. Jadi ih. ih, Ya. Mumtaz. Terus lalu pengucapan huruf H, huruf H huruf ain ya. Ain teh banyak PR saja. Memang banyak juga sih yang terkendala pada pengucapan huruf ain ya, karena memang agak sulit ya karena mungkin menyempit itu tadi ya, jadinya kita agak kesulitan ya. Nggak apa-apa ya, nanti latihan Ya, lagi. coba ya saja. A, ai, au. Pada saat kasroh ini rata-rata ummahat ini tidak turun ke bawah ya, rahangnya itu malah ke samping. Coba turun ke bawah. Ai. Jadi ai. Ai.
Domah Oh. kan. Lalu sukunkan. Ah. 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 Kasrah. Iya. Turunkan ranya. Iya. Iya. Tidak alami ya Ustaz. Kaku. Lagi Iya. dirasa-rasa. Heeh. Ah. Iya. Lalu domah. Wah. Kalau Wah. domah itu terus manyun, masih manyun saja. Wah. Gitu ya. Wah. Nah, tapi ainnya belum ngambil dari ini ya, ainnya belum ngambil dari tenggorokan ya, a-nya itu. Jadi Au. Au. kalau dia dikasih harokat masih lebih baik dibanding tadi pengucapan pada saat disukunkan. Sukun ya. Nah, kalau dikasih Au. harokat itu masih lebih baik ya, masih Wah. coba Wah. ah ah Ah. 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 Iya. Ai. i dulu lalu ai Ai. 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 ya ai Ai. ai Ai. Ai. nyangkut sebentar lalu begitu kalau Lepas dikasih lagi. lapang ya ah misalnya dia sekarang mau kasroh misalnya misalnya i-nya itu bukan hamzah nih misalnya i-nya itu bukan ain ya i-nya itu hamzah Amja. iya hamzah ya iya lalu mau ngambil ainnya iya mau ngambil ain sukun nih maksudnya nih iya gitu ya nah nanti keluarnya baru iya coba ambil ain sukunnya gitu ambil ancang-ancangnya mungkin dari hamzah kasroh Amja. gitu. Kalau hamzah kasroh dulu gitu lalu nanti ambil ain sukunnya Iya. ya Iya. Pakai tenaga juga ya Ustazah. Iya. nah Iya. Ai. Gitu ya. kan ada yang nyangkut ya di tenggorokan ini ya Iya. Iya agak ke belakang. ya Iya. betul Ai. Jangan iya sampai terasa gitu ya Ustazah. ya betul itu kan pada saat terasa itu kan sebenarnya katupnya tertutup ya kan tertutup kan waktu pas kita iya nah Hmm. nggak bisa bergerak tuh kita tuh waktu tertutup Hmm. Berarti selama ini teh kurang ke belakang ya Ustazah gitu ya. bunyinya itu masih apa masih nggak Masih masih kotor gitu ya. ya apa ya ini ya nanti latihan lagi ya Ya Ustazah. masih ada berikutnya Ya, Ustazah. Ha. ya Hi. ha hi Ha. Hi. Hu. sukunkan Ah. Ih. ahsan dhammahnya bagus Ya. sempurna lalu pengucapan huruf ain sekarang Ah. Ai. Oh. Ah. Ai. Oh. ya coba ya Belum kena. ya diulang sekali lagi ya sukunnya Iya. Iya. Sukunnya ya Ustazah. Iya. Ah. Ai. U. Ya. U-nya belum kena. Punya ya masih Iya. nyangkut sedikit Iya, jadi masih nyangkut. Oh. kalau yang berharokat tuh lebih baik memang lebih mudah mungkin ya Ya. pengucapannya ya Iya mungkin. gitu Iya. Ai. Oh. ya tinggal kalau misalnya dikasih dia
apa namanya, kalau sukun memang dia lebih sulit pengucapannya ya. Iya, iya. Justru untuk Iya. lebih mudah itu memang pada saat disukunkan. Jadi kita baru tahu bahwa pada saat sukun itu benar-benar bahwa katupnya itu beneran menyempit gitu ya. Iya. Gitu ya. I, Ya, yang U sekali lagi coba. Iya. Memang masih banyak latihan kita, Ya, ya, ya. Insya Allah. Insya Ya. Allah. Ya. Jazakallah khair, Ya, Ustazah. oke. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ha. Ya. Lalu Ha. Asrah. Hi. Nggak ada hi. Jangan diakhiri dengan hamzah. Ya, sekali Nah, lagi. itu. Pasti ada hamzah saya Ustazah. Oh, Hi. pasti orang. Pasti orang Sunda sama tawalut saya. Hi. Ya, masih ya sedikit ya, nggak apa-apa. Hi. Hi. Masih ya? Kalau misalnya dia nggak sampai tuntas, misalnya menggantung gitu, bisa nggak dia hilang? Misalnya hi, nggak usah sampai hi gitu misalnya. Oh. Terus berhenti gitu, separuh aja gitu misalnya. Oh, baik. Hi. Hi. Ya, jadi jangan sampai selesai hi gitu, tapi hi dah gitu. Hi. Hi. Iya, masih ya. Ya. Lalu bomahnya? Iya, masih. Hu. Hu. Oh, ada ya dia yang pasti ikut dia. Hu. 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 Ya, sebenarnya ini bisa nggak, kadang-kadang tuh ada nggak dapetnya ya, kadang-kadang ada hilangnya ya. Jadi kalau misalnya mungkin nggak terlalu ditekan, nggak terlalu ditekan gini, ha, hi, hu gitu. Mungkin cuman ha, hi, hu gitu aja. Kayak ini ya, kayak di tengah-tengah harusnya lebih ke dalam ya. Mengambang gitu ya, mengambang gitu. Kayak mengambang pasti ada itunya ya, kayak hamzahnya ya berarti. Ya. Coba ya. Ya. Ha. Ya, lebih baik daripada yang ha gitu kan. Iya. Hi. Hasan, bagus. Hu. Oh, ada sedikit di ujung. Hu. Hu. Manyunya kurang ya. Hu. Jadi ho ya. Jangan. Jadi kalau mau sempurnanya itu pada saat monyong itu lingkarannya lubangnya itu dibuatnya kecil. Hu. Hu. Nah, ini lebih baik. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Kegedean ya lubangnya. Waktu pas hi itu jangan melebar bibirnya, nggak melebar, tapi rahangnya turun. Jadi bukan hi, jangan ke samping, tapi ke bawah. Hi, rahangnya turun. Ya, yang ini. Rahangnya turunkan. Ya. Nah, turunkan rahang bawah ya. Hi. Nah, tapi nggak pakai hi. Masih ada. Hi. Aduh, Nah, susah. lalu kita coba disukunkan. Ih. Pertama, fathah dulu. Apaan? Kurang ya? Lebih mengalir mungkin ya, hanya ya. Lalu kasroh. Ih. Kenapa nyangkut ya? Coba. Ih. Ih. Susah ya. Iya, kenapa? Coba pelan-pelan supaya dia bisa gini. Lalu
Uh, Uh. ya. Sekali lagi. Ah, Ah. ya. Ih, Ih. Ih. ya. Uh. Ya. Uh. Ya. Coba sekarang ain, ain. Ah. Masih Lanjut. kurang ya Ustazah? Coba ah. Ah. Jangan ditekan, coba lebih ringan lagi. Lebih ringan aja. Kalau ditekan Oh. biasanya susah keluar. Ah. Ya, lebih baik. Ai. I. Terus, lemah. Uh. Ini belum nih. Keluarnya jangan jangan, tapi Kayak nanti ngeden ya Ustazah Yunimah. apa? Kayak ngeden. Iya, betul. Jadi berat gitu. Coba. Gini. Jadi cuman ambil makrotnya, lalu keluarnya nanti kalau keluar itu sudah jadi al-jauf ya, keluarnya itu sudah AIU aja, keluarnya itu sudah AIU. Cuma waktu pengambilan makrotnya pertama gitu. Gitu, ambil A. Jadi misalnya kita fathah nih. Nah, udah A itu udah A, tapi pertamanya A, ambilnya dari situ. Ai, au gitu. Masih Ustazah. A, 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 terus kasroh. Nah, jadi diambil ancang-ancang ya, maksudnya langsung kita posisikan letaknya itu di bagian mana ya gitu sambil dirasa-rasa ya. Ai gitu ya. Terus au ya. Tapi kayak ini ya, kayak apa ya namanya? Enggak ini. Nggak Kayak langsung, dia itu nggak langsung keluar gitu. Jadi masih berubah begitu misalnya waktu diambil misalnya ain, tapi keluarnya itu jadi jadi kayak bukan bunyi ain gitu ya. betul saya kerasa Ustazah jadi kayak gitu, kayak ada goinnya ya. Kayaknya gitu, kayaknya ada koinnya yang lebih dalam lagi lebih ini ya. Koin itu lebih dalam kan ya? Itu kan ini pertengahan. Nah, Yang coba, ditekan. coba ya. Jadinya Jadi asa ada goinnya gitu tuh. coba. Jadi coba kalau misalnya ringan jangan pakai tekanan gitu. Nggak usah Oh, pakai tekanan ya gimana. coba. A. Kalau A itu kurang tapi ambilnya A, ambil dulu A, A. Masih A, coba. A. ya, A. Terus I. I. ai, ai. I. Nah, lalu tapi jadinya waktu pas ain kasroh bibirnya nggak tuh ininya nggak turun nih rahangnya. Nggak karena konsentrasi ain jadi kurang kasroh. Betul Ustazah. Iya. Coba dilihat bibir sayanya. Mana lewat layarnya, Mat. Oh, baik-baik Ustazah. A. Kasroh. I. Tuh nggak bergerak kapan nggak ke bawah nggak ai turun. I. Iya. Lalu domah Au. ya Kayak punya mana ya harus mana ya? punya Au. ya gitu ya. Jadi tadi karena sudah konsentrasi pada makrot, akhirnya fathah kasrah domahnya jadi tidak sempurna ya kan? Karena kita Lupa. konsentrasi makrot. Ya apa nanti latihan lagi ya supaya makrotnya dapat terus. Nah, apa namanya fathah kasrah domahnya juga dapat ya. Baik. Zakillah khair Ustazah. Aduh, Masya Allah. Bismillah khairan katsira. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Hmm. hi, Mama,
hu, Sekali lagi yang dhammah. hu, Nah, sukunkan. ha, ah, Hmm. ha, apa? Ha, Sukunkan, sukunkan. Ah, oh gitu. Ah, ya, kasrah. ih, Nah, jangan hati-hati. iya, Oh, ih, dhammah. uh, Ya, jadi jangan konsentrasi pada makhraj, jadi ya, hilang harokatnya ya hilang. saja. Ya, sekali lagi yuk, coba fathah, kasrah, dhammah, sukun. Ih, Jangan uh, jangan ih, Yuk, coba yuk, waktu pas kasrah kasrah ih. fathah dhammah Ya itu yang kasro masih koreksian Ustazah. Makanya jadi karena masih jadi koreksian, Ya, berarti setiap kasrah itu harus jadi ingatan. iya Ustazah. Tapi ulang lagi, ulang. Iya, ingat Ih, ih, Hmm, uh, iya, Ahsan. Lalu pengucapan huruf ain, a, a, i, belum. Coba ai dulu ainnya, jangan i, pelan. i, Ai. i, Nah, hati-hati jangan jadi tetap i, ai. i, Jangan jadi miring, jangan imalah ya. i, Itu tidak oh, jadi ain. i, Ai. i, Lalu dhammah, sekali lagi au. Au, au. Ya, sukunkan sekarang. a, Ya. a, Ya. a, Hmm. i, Ayo I-nya. i, Ya, iya, iya, ya sudah. Ya, dhammah. Tua, Iya, tua, Ya. Jadi waktu pas fathah kasrah dhammah pun ya, itu harus sempurna ya. Nah, ya selain saja. memposisikan makhraj, fathah kasrah dhammahnya tetap harus sempurna. Ya, masih ada Ya, nggak? sudah selesai saja. Kita lanjut berarti ke ujung tenggorokan ya sekarang ya. Tadi ini masih 2. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu adnal halqi. Di sini adnal halqi letaknya tepat di akar lidah, ya, di akar lidah yang bertemu dengan langit-langit yang lembek. Nah, dia ada di belakang aqsal lisan, di belakang aqsal lisan. Nah, di sini adalah letak huruf ghain dan huruf kha. Ya. Nanti pada pengucapan huruf ghain dia akan lebih dalam letaknya daripada pengucapan huruf kha, karena huruf kha ini lebih dekat dengan huruf qaf ya. Letaknya itu nggak terlalu jauh ya. Kha dan o itu lebih dekat ya. Kalau ghain itu nanti akan lebih dalam, letaknya lebih dalam ya. Dia ini adnal halqi ini atau ujung tenggorokan ini tepatnya itu adanya di akar lidah yang bertemu dengan langit-langit yang lembek. Nah, kita akan coba praktekkan pengucapan huruf ghain dan huruf kha ya. Pada saat kita beri harokat ini ghain, gha, ghi, ru ya. Gha, ghi, ru. Lalu kita sukunkan ar, ir, ur,
Ya. Lalu pengucapan huruf kho ini tidak seperti pengucapan huruf ghain ya, yang apa namanya dia lebih dalam. Pengucapan huruf kho ini lebih dekat ke huruf o ya. Jadi kita coba beri harokat. Kho, khi, khu. Kho, khi, khu. Kho, khi, khu. Lalu kita coba beri sukun. Kita sukunkan. Ah, ih, lalu uh. Muhammad bisa praktekkan untuk pengucapan makrot pada adnan halqi, yaitu tenggorokan bagian ujung ya, areanya terletak pada akar lidah yang bertemu dengan langit-langit yang lembut ya. Dia bertemu dengan langit-langit bagian yang lembut. Yuk, coba Umat coba praktekkan untuk pengucapan huruf gho, huruf ghoin yang kita beri harokat dulu. Gho, ghi, ghu, lalu nanti disukunkan. Boleh praktek Umat yang pertama, tafadholi. Baik Ustazah, saya coba. Ro, ri, ru. Ya, coba. Sekali lagi. Ro, ri, ru. Sekarang kita sukunkan. Ar, ir, Ya, kita coba alirkan. Al, al. ar, Ya. ir, Ya. Jadi pada saat kita sukunkan, memang dia harus tetap mengalir sukunnya. Jadi nggak boleh berhenti gitu ya. Ini bagus. Al, il, benar gitu. Jadi jangan gitu. Ini lebih baik pengucapannya. Sekali lagi boleh? Yuk, sukun. ar, ir. Coba kayak kalau waktu dia fathah, jadi gini. Umi agak angkat dikit yuk ininya, apa namanya, rahang bawahnya. Ada agak angkat dikit rahang bawah. Ar, Ya, ar, Hmm. ir. Ya. Jangan ada jangan ada huruf h-nya. Ir. Ir, Ya, asan. Iya, ayo u-nya sempurna. Iya, asan. Lalu pengucapan huruf kho. Ya, Kho, ri, ku. ahsan. Lalu sukunkan. Ar, Ah, ar, sekali lagi. ar. Jangan ini seperti yang koin. Dia ada udara yang mengalir ya, masih ada udaranya ya. Jangan gitu tadi koin. Sekarang yang ini kho, ya. Ih, Iya. Iya. Masya Allah. Cukup ya, Iya, Ustazah. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustazah. Wa jazakallah khairan. Selanjutnya. Dari huruf apa saja? Kho apa ghain? Dulu boleh. Ghoin. Kalau tadi ghoin dulu. Ghain. Kho. Ghoin. Gho. 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 Ri. Ru. Kalau misalnya ri itu jangan nggak turun yuk. Coba rahang bawahnya turun. Iya. Turun. Jangan netep. Jangan diam netep. ya. Ri gitu. Tapi dia ri gitu. Turun kan? Ri. Ya, kan dia jadi lebih sempurna kasrohnya. Diulang lagi saja.
eh, Ro, Ya. Ri, Hmm. Ru, Hmm. Al, Lanjut. I, Ur, Ya, jadi masih ada yang mengalir ya, koin sukun gitu ya. Al, Al, Ir, 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 terus domah. Ur, Iya, lanjut. Ur, Oh, Kho ya, ya. Kho, Khi, Khu, Ya, sukun kan? Ah, Hmm. Ich, Astana, Masya Allah. Lebih baik. jejak kelahiran kasiran saja. Khairan kesiran. Masya Allah. Selanjutnya. Coba ya saja. Go, we, u, Sukun kan? Bagus, sudah. au, u, il, Ya. Sekali lagi yuk sukunnya. Alirkan lagi. Au. au, Ya. ur, il, Ya. Sekarang kho. ho. Terlalu ini ya. Coba posisikan dia di tenggorokan paling atas gitu ya. Ho, Kho, kho. ho, ho, Heeh. ho. Terlalu kotor ya Ustaz ya? Masih kotor ya? Kho, kho, kho. Ho, ho, Hmm. Kalau ho dia kebersihan gitu. Setengah-setengah ya. Pokoknya ho, coba. ho, ho, Jangan ho, kho, ho, kho, ho, kho. ho, Ada ho, kotor-kotor. Heeh. ho, Iya, kho. ho, Iya, kho. Kasroh ho, kan? Iya, kasroh kan? hi, Mm-mm. hi, Iya, lebih baik. Domah. domah, hu, Iya, hu, bagus. Lalu sukunkan. ah, Mm-mm. ah, 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 kasroh. ih, Mm-mm. Domah. uh, Iya, uh, iya, lebih baik, lebih baik. Ya, ini memang butuh latihan ya, huruf-huruf tenggorokan ini memang agak sulit ya dibanding kita pengucapan pada huruf makhraj lainnya ya, Baik, sudah lebih baik ini pengucapannya. Selanjutnya, tafadhali Jazakillah khairan Ustaz. wa jazakillahu khair. Ghain ya. Gha, ghi, ghu, Sukunkan. agh, ir, ur, Lanjut pada kha. kha, khi, khu, Sukunkan. ah, 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 gini, tebalkan, angkat aja ininya, rahang bawahnya. Ah, ah. ah, Jangan terlalu terbuka. Jangan. Ah, posisikan tenggorokannya bagian atas. Ah, ah, terlalu sekali lagi, ini saja. terlalu terbuka. Oh, Terlalu gitu, terlalu terbuka. Jadi dia nggak akan ah, nggak kena sepertinya. Coba. Ah. ah, Mm-mm. Sekali lagi. ah, ah. Belum loh, coba ya, belum.
Bahasanya belum pas ya. Ah, Coba dikasih harokat aja. Kho, lalu kho, akho, 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 akh. akho, 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 lalu hi, khi, ya yang apa namanya kasroh, kasroh hi dan ih, sukun kan? ih, ih, Ih. ih. Ini ya, Om. Ya, masih Kurang ini, kurang apa saja, kurang belum tepat apa? makhraj. Ini Om sepertinya belum tepat makhraj sih dia. Jadi pas dia sukun ih gitu, kayak meleset gitu, nggak di kho gitu, nggak di tempatnya gitu. Kalau misalnya dia berharokat, dia bisa sudah pas gitu ya. Kho, khi, khu itu tepat. Tapi begitu dia sukun itu meleset gitu. Kayaknya sih agak meleset. Coba Diulang lagi ya saja. coba sekali lagi yuk. Ih, Ih, jangan terlalu banyak ini ya. Jangan terlalu banyak kayak gitunya coba. Ih. ih, Nah, terus uh, itu kira-kira terasa nggak tenggorokan bagian atasnya itu terasa nggak ada bergetar nggak? Ih, nempel nggak gitu loh. Jadi perasaan nempel. Pas keluarnya nggak tahu. ah, uh, iya iya. Perlu latihannya saja. Nanti latihan lagi ya untuk pengucapan apa namanya huruf kho sukun ya, kho sukun ya. Iya, iya. Nah, saja. Jazakillah khair saja. Jazakillah khair. Selanjutnya masih ada? Ya, saya Ustazah. Iya, aduh masih terang. Kho, Ya. kho, Wah, khi. ini koin dulu ya. Oh, go dulu. Oh iya. Gha, ghi, hu, Sukunkan. al. Apa Lanjut. Ustazah? Ya, Ya. disukunkan. Al, ir, Ahsan. Lalu pengucapan huruf kho. kha, khi, khu, ikh, Ahsan. Masya Allah. Khair. Allah, Umi Wardah keren. Iya. Ya, alhamdulillah. Ustineng, dadah. Masya Allah, ya Umi. Beda. Nah, mudah-mudahan ini. Ya. Al. Nanti kita kasih harokat dulu ya. Baru nanti kita sukun. Sukun langsung sukun ya. Lupa. Gimana Ustazah? Koin yang kita kasih harokat dulu ya. Coba ya. Go. Go. Lalu kasrohkan. Koin. Go. Koin. Di. Ri. Hah? Gimana Ustazah? Ri. Gi. Ya. Lalu domahkan. Gu. Ya, sekarang sukunkan. Ar. Lalu kasroh, sukun kasroh. Ir. Ya, sukun dhammah. Ur. Iya, lebih baik. Sekarang Alhamdulillah, betul saja. Masya Allah. ya Allah. Lalu kho. Kho ya. Ya. Oh, Kho berharokat ya. Ah. Kho berharokat dulu. Kho. Apaan? Kho. Ya.
kasroh kan? Terus khi, Ya, dhammah kan? khu, Lalu sukun. ah, Hmm. ah, Ya, jangan terlalu bersih gitu ya. Tapi Oh. ada powernya sedikit. ah, Ya, lalu sukun kasroh. ih, Ya, sukun dhammah. Iya, lebih baik dari pengucapan huruf ain tadi. Masya Allah. Berarti yang itu ya saya PR-nya, Masya Allah, yang Masya ha Allah. sama a ya. Ya. Oh, baiklah nanti disimak lagi ininya, Ya. rekamannya. Zakir khair saja. Jazakallah khair. Oh, Mm-mm. saja. Ya. Lanjut. Oh, ri, Sukunkan. al, Al. Ya. il, Ya, turunkan. I. Jangan sampai il, i. Ya, il, ur, Ya. Sekarang kho. kho, khi, saja. Sukunkan. Apa ya? Gimana saya hukum Pak? Ah. Bukan. Ah. Ya. Ya, ih, Iya. Tan. Ahsan. Khairul saja. Masya Allah. Wajazakillah khairan. Ini untuk latihan ya dan materi pada al-halq ini sudah selesai. Tapi ini tadi nggak dicatat ya, Ummahat ya. Ummahat. Saja. Nah, mungkin ini perlu ada catatan tambahan ya. Jadi kan kalau yang apa namanya di dalam apa Buku Musawar. di dalam musawar ini tuh nggak terlalu Ada ya. Rinci ya. nggak terlalu terperinci apa namanya keterangannya ya kan. Kalau kayak misalnya ini dia cuma ini. Nah, tapi ini sebenarnya sudah ada sih tapi cuma dia ini aja ya kayak misalnya di sini nih pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan itu sebenarnya tepatnya itu di mana gitu loh ya. Jadi kalau misalnya nanti kita itu bilang huruf-huruf yang ada di pangkal tenggorokan, nah itu apa namanya tepatnya gitu ya, tepatnya itu terletak pada, nah itu maksudnya di situ yang perlu ada tambahan itu. Jadi ada huruf pangkal tenggorokan, maka dia tepatnya terletak pada pita suara gitu ya. Jadi itu paling itu. Jadi kalau kayak misalnya poin 1 nih, yang pangkal tenggorokan atau aqsal halqi, nah itu tepatnya terletak pada pita suara. Nah, di mana pada pita suara kalau misalnya dia pengucapan apa namanya huruf hamzah dan huruf h itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya pengucapan huruf hamzah itu tertutup dulu baru terbuka. Tapi pita suara pada pengucapan huruf H itu memang sudah terbuka. Nah, bedanya yang harus dipahami itu cuma itu sih sebenarnya. Tepatnya itu di mana gitu loh. Pada saat di pangkal tenggorokan itu tepatnya di areanya di mana gitu. Areanya pada pita suara. Nah, bentuknya pita suara itu tuh nanti akan berbeda-beda walaupun ya makrotnya sama ya. Situ terletak
huruf H dan hurufnya hamzah. Nah, pengucapan hamzah dan H itu akan membuat perbedaan pada bentuk pita suara pada saat pengucapannya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ada ya sedikit tulisannya cuman tidak dijelaskan gitu ya. Bisa, tapi bisa dipahami ya. Insya Allah Insya Ustazah. Allah saja. Nah, lalu tadi yang kedua pada tengah tenggorokan wasatul halqi. Nah, itu tepatnya di mana? Oh, itu tepatnya pada lisan mizmar ya, atau pada katub epiglotis yang pada saat pengucapan huruf H dan Ain itu juga dia berbeda. Pada pengucapan huruf H, katub epiglotisnya terbuka menjauh dari dinding tenggorokan, tapi pada saat pengucapan huruf Ain, katub epiglotisnya itu menyempit ke dinding tenggorokan. Nah, itu tengah tenggorokan. Nah, sekarang yang tadi terakhir itu adenal halqi atau tenggorokan bagian Langit-langit. tenggorokan bagian ujung ya, ujung tenggorokan itu di mana areanya itu pada akar lidah Langit-langit. yang Bagian yang lembut. yang bertemu dengan langit-langit bagian yang Yang lembut. di situ aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau dia pengucapan ghain dia lebih dalam, tapi kalau dia pengucapan huruf kho dia lebih dekat ke makrot qaf. Nah, udah itu aja sih. Baik Ustazah. Oh, Dan, kalau di sini rasanya kita lebih baik lebih banyak berlatih ya. Sebenarnya ya. ya Ustazah, harusnya. Sering baca Qur'annya. Iya gitu. Terus atau latihan juga gitu, latihan aja dicap-cap gitu ya per huruf gitu ya. Cukup malam ini rasanya cukup ya. Al-halqu itu Ya. hanya dibagi dalam 3 Ya. bagian. 3 bagian. Sampaikan ya, sudah kita coba, kita ucapkan. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, sudah malam ya, kita cukupkan sampai sini ya. Baik Ustazah. Baik, Ustazah. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan ya bukan ada manfaatnya ya untuk kita Amin. Insya Allah. ilmunya ya, insya Allah ya, sama-sama ya kita perbaiki bacaan kita ya. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Maaf ya atas segala kesalahan dalam penyampaian. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa tafaruq majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu saja.